Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami tunduk di hadirat-Mu sebelum kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami supaya kami mampu memahami firman Tuhan dengan benar. Tuhan juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya supaya apa yang keluar dari mulut dan bibirnya berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan akan saya ambil dan saya bacakan dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27 yang demikian bunyinya. 1 Korintus 9 ayat 24 hingga 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu, larilah demikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tema renungan ini adalah knowledge, skill, and love. Jemaat sekalian, profesional. Istilah ini tentu tidak asing bagi kita. Kita seringkali mendengar istilah profesional ini. Tapi apakah kita paham sebenarnya arti profesional itu apa? Nah, saya mencoba merangkum apa sih profesi itu dari sekian banyak definisi yang ada itu. Profesi itu dapat dikatakan sebagai suatu pekerjaan yang pertama memerlukan suatu knowledge atau pendidikan tinggi, ya, kemudian memerlukan suatu skill atau keterampilan yang tinggi. Kemudian juga memiliki suatu organisasi profesi, biasanya seperti itu. Sehingga orang-orang seprofesi ini bernaung di bawah organisasinya. Kemudian memiliki kompetensi melalui uji kompetensi. Di samping itu yang kelima, biasanya mempunyai kode etik, yaitu sumpah jabatan dan etika profesi. Dan yang terakhir, seorang disebut profesi ini adalah ia mengabdikan ilmu dan skillnya ini seumur hidupnya untuk profesinya tersebut. Nah, itu sebenarnya makna profesional yang sebenarnya. Nah, melalui surat pertamanya yang kita baca di jemaat Korintus itu, Paulus menasihati orang-orang beriman agar hidupnya seperti apa. Dia mengumpamakan seperti seorang atlet. Ya, setiap orang yang bertanding pasti mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kemudian berlatih sehingga menguasai segala hal. Yang ketiga, tujuannya agar bisa tampil sebagai pemenang. Nah, Paulus kemudian mengingatkan, jika hanya untuk memperoleh mahkota yang fana saja, mereka itu berjuang dan berlatih dengan sungguh. Apalagi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Apakah kita tidak hidup sebagai orang beriman dengan lebih sungguh, lebih serius, dan lebih profesional? Paulus mengibaratkan, ia bukan seorang yang bertinju yang memukul sembarangan. Namun dia mengatakan, ia melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Ya, dia melatih tubuhnya sehingga tubuhnya menjadi siap untuk bertanding. Dia mempelajari teknik-teknik untuk bertinju dan dia mempelajari kekuatan lawan. Dia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.
Saya berpendapat melalui ayat ini, Paulus sebenarnya ingin mengingatkan sebagai orang beriman, harusnya kita juga menjalankan panggilan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, saudara. Giat berlatih, berlari, dan fokus pada tujuan, dan memukul dengan tepat. Itu yang dikehendaki Paulus, agar kita tidak sembarangan. Paulus ingin menasihati orang beriman harus bersifat, saya membahasakannya bersifat dan bersikap profesional. Ya, lalu bagaimana supaya kita bisa melayani Tuhan dengan profesional, tidak asal-asalan? Ya, tingkatkan knowledge kita. Ya, bisa melalui pendidikan formal atau pendidikan non formal. Banyak sekali kesempatan terbuka di depan mata di era digital ini. Kita bisa mempelajari teologi di banyak cara, dengan banyak cara, baik secara pendidikan formal maupun non formal. Kita juga harus meningkatkan skill atau keterampilan kita, ya, menguasai pengetahuan tentang Alkitab itu penting, tetapi mempraktekannya juga penting. Sehingga kita harus berlatih, terampil untuk mempraktekkan ajaran-ajaran Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Kita bisa mengikuti PA, kita bisa mengikuti Bible Fest yang diadakan melalui Zoom, melalui fasilitas YouTube di online. Kita bisa dengan mudah mengikutinya, kita bisa meningkatkan pengetahuan kita dan keterampilan kita. Kemudian kita juga memiliki gereja sebagai wadah kita berorganisasi. Di dalam gereja ada banyak jemaat, banyak anggota. Disitulah tempat kita berbagi, mempraktekkan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, banyak program gereja yang untuk saling membantu. Ya, di era pandemi ini apalagi gereja sudah menyediakan program-program digital, digital transformasi, dan juga melalui program beri-beli. Inilah cara-cara kita untuk sebagai jemaat berorganisasi di dalam suatu gereja. Kemudian kita juga terikat dengan tanggung jawab dan etika di dalam pelayanan. Sebagai seorang profesional, kita terikat dengan etika di dalam pelayanan. Ketika suatu saat Tuhan mengizinkan seseorang datang kepada kita, dia punya masalah, kemudian dia tidak tahan harus lari ke siapa, kitalah menjadi tempat saat itu untuk curhat. Bagaimana kita bisa membantu seorang sahabat, teman, atau saudara yang dalam masalah ini, jika kita tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan. Karena itu, belajar, tingkatkan knowledge dan skill kita. Nah, dan yang lebih penting, ketika seseorang sudah mengungkapkan semua masalahnya, kita berusaha mendoakan dan melayaninya, membantu dengan pengetahuan yang kita miliki. Satu hal etika yang perlu kita pegang teguh, yaitu rahasia mengenai apa yang dicurhatkan oleh sesama kita ini. Jangan sampai setelah ketemu kita, dia curhat, dia menyesal, dan harus cari no drop, supaya apa? Cerita dan aib yang dia alami ini tidak bocor kemana-mana. Karena itu, sebagai seorang profesional, kita juga mempunyai kewajiban menjaga rahasia seseorang. Yang terakhir, yang kelima, kita harus mengabdikan seluruh hidup kita untuk pelayanan kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud bahwa bagaimana caranya kita menjadi seorang profesional. Dunia mengatakan demikian. Professional is a person who does something with knowledge and great skill. Saya ulangi. Professional is a person who does something with knowledge and great skill. Atau dalam bahasa Indonesianya, profesional adalah seorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi. Ya, itu yang dikatakan dunia, apa yang dimaksud dengan profesional. Tetapi Paulus mengingatkan, jika di dalam pasal ke-9 1 Korintus tadi yang kita baca,
Paulus menghendaki kita menjadi profesional, tetapi di pasal yang ke-13, ayat yang kedua, Paulus mengingatkan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Paulus menekankan, kita boleh punya knowledge, kita boleh punya skill, ya kita boleh punya komitmen di dalam pelayanan, kita boleh punya organisasi atau gereja sebagai wadah pelayanan, kita boleh menjaga rahasia sesama kita. Tetapi jikalau kita tidak memiliki kasih, semua itu tidak ada gunanya. Ini apakah artinya, saudara? Dari hal-hal tersebut saya ingin mengatakan, Christian profesional is a person who does something with knowledge, great skill, and love. Jadi orang beriman seharusnya mempunyai pengetahuan, mempunyai keterampilan yang tinggi, tetapi juga mempunyai kasih. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, di masa pandemi ini ada sepasang suami istri yang dia harus pindah ke kota lain karena pekerjaannya. Dengan 3 anak dia pindah. Beberapa tahun tinggal di kota baru ini, suatu hal mengejutkan mereka alami. Ketika dokter mendiagnosa bahwa istri menderita penyakit kanker, penyakit yang sangat mencemaskan. Mereka hidup seperti tidak ada gunanya lagi. Anaknya masih kecil. Di dalam kegelisahan mereka tidak tahu harus bagaimana. Dia berseru kepada Tuhan, tapi itu rasanya belum cukup. Sang suami teringat kepada seorang hamba Tuhan di kotanya yang lama dulu. Beberapa tahun yang lalu dia pernah bergereja di kota itu. Dia mencoba menghubungi sang pendeta tua ini. Dia menceritakan kesulitannya dia, keluh kesahnya, kekhawatirannya, kecemasannya, kesedihannya. Dia ungkapkan semua. Pendeta tua ini membantu dan menguatkan dia, mendoakan melalui telepon. Dan di akhirnya dia mengatakan, saya akan mengingat selalu dan mendoakan kamu sekeluarga di dalam doa. Hari terus berlalu, istri menjalani kemoterapi, tindakan-tindakan medis yang diperlukan untuk mengatasi penyakit kanker ini. Suatu hari ketika sang suami ini pulang dari kantor, dia sampai di rumah, dia menjumpai sebuah amplop di depan pintu masuk. Dia ambil amplop itu, dia bawa masuk, kemudian dia mulai duduk dan membacanya. Dia panggil istrinya. Dia buka, di dalamnya ada kartu ucapan peneguhan, penghiburan, dan disertai ayat. Pengirimnya adalah pendeta tua itu. Dia membaca dan ini sangat menguatkan dia. Firman yang disampaikan begitu menguatkan. Kata-kata peneguhan menguatkan. Dia dan istrinya sangat terharu dan sangat terhibur dengan sebuah kartu yang dilayangkan dan diletakkan di depan pintu masuk. Seketika itu juga suami ini teringat. Dia cepat-cepat mencari amplop itu tadi yang sudah disobek sama dia untuk dibuka. Dia baca lagi. Dia mengatakan kepada istrinya, ini aneh. Amplop surat ini tidak diposkan, tidak dikirim melalui kurir, tidak ada perangkonya. Lalu siapa yang meletakkan amplop ini di depan pintu itu? Mereka menjadi bertanya-tanya. Cepat-cepat si suami ini masuk ke ruang kerjanya, dia buka karena seluruh rumah itu dilengkapi dengan CCTV. Dia mencoba mencari hari itu siapa yang berkunjung di rumahnya. Nah, ketika itu dia urutkan
Dia cari dan dia menemukan ada sebuah mobil yang berhenti tepat di depan rumahnya. Kemudian penumpangnya turun dan dia jalan meletakkan surat, membawa surat itu dan berhenti tepat di depan pintu masuk. Namun dia tidak mengetuk pintu itu. Dan di depan pintu itu pendeta tua ini ternyata berdoa, mendoakan suami, istri, dan anak-anaknya. Nah, setelah selesai berdoa, dia meletakkan surat amplop ini di lantai pintu masuk dan dia kembali ke mobilnya dan meninggalkan tempat ini. Sampai di situ suami dan istri ini sangat terharu dengan pelayanan pendeta tua itu. Saudara tahu bahwa pendeta tua ini berjalan berjam-jam dari kotanya untuk mencapai rumah suami istri ini, hanya untuk mengantarkan dan kemudian dia mendoakan. Dia tidak bertemu sama sekali dengan pemilik rumah, suami istri yang sedang punya pergumulan berat ini, tapi dia berdoa di depan pintu. Dan itu memang kebiasaan yang dilakukan ketika dia melayani di jemaatnya, di kotanya. Selalu mengunjungi jemaatnya tanpa dia mengetuk pintu, dia mendoakan, dia meletakkan satu surat. Karena itu pelayanannya sedemikian, itu sangat menyentuh, bahkan melebihi kekuatan 100 khotbah yang bagaimanapun. Suami istri ini penyakitnya tidak sembuh, belum sembuh, tetapi dia mampu dan dia dengan senang hati dan optimis Tuhan tetap beserta. Kita bisa melihat seorang pendeta yang sudah tua, mungkin sudah emeritus, dia tidak kehilangan panggilan pelayanannya. Dia tetap menjalankan pelayanannya. Dia secara profesional melakukan panggilan pelayanannya. Dia mempunyai knowledge. Dia mengetahui firman Tuhan. Dia mencantumkan ayat-ayat itu. Dia mempunyai skill untuk membimbing, memberikan kata-kata peneguhan kepada suami istri ini. Dan yang terakhir, kasihlah yang membawa dia menuju ke rumah pasutri ini. Jarak harus berjam-jam mengendarai mobil sendiri bukan alasan untuk menangguhkan pelayanan. Itulah panggilan profesional. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah kita tertantang menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan secara profesional? Mari kita melayani dengan knowledge, skill, dan love. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang profesional, menjalankan tugas panggilan pelayanan kami, meningkatkan pengetahuan kami, meningkatkan keterampilan kami, dan menyertai pelayanan kami dengan cinta dan kasih. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Di dalam Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself